Baik, selamat pagi, shalom bagi kita semua. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan bagi kita tidak pernah berkesudahan. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di ruang Zoom ini untuk melakukan mezbah bagi kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita mau menyembah Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang akan diputar sebentar lagi. Kepada Bapak dipersilahkan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita mulaikan ibadah mezbah pagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Kami percaya kalau kami masih ada sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami mau menyatakan, Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, dan kami memerlukan Engkau sebagai pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau
kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tangan kami mau selalu hidup di jalan-Mu. Terima kasih Yesus, Roh Kudus, kekuatan kami, gunung batu dan keselamatanku. Segenap jiwa, segenap hati memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, Kau jadikan kami berharga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi kita nyatakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjadikan kami semakin indah di dalam Engkau. Tuhan, bentuk kami melalui persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudari kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau yang mengajar kami Tuhan untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Karlina. Kepada Kak Karlina dipersilakan.
Terima kasih Sisga. Baik, puji Tuhan kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa bertemu di ruang Zoom ini secara virtual. Nah, hari ini bacaan kita sudah sampai di bilangan pasal 15 dan bilangan pasal 15 ini terdiri dari beberapa perikop. Namun saya mau mencoba menyoroti bilangan pasal 15 ayat 1 sampai 21 itu perikop yang pertama. Yaitu bagaimana bangsa Israel diwajibkan ketika memberikan persembahan ada kriteria-kriteria tertentu yang diberikan seperti itu. Nah, kita melihat bahwa bangsa Israel begitu diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah pemberian Tuhan. Dan Tuhan memelihara bangsa Israel. Sehingga dari perikop ini saya mencoba mengangkat tema yaitu bersyukur karena kebaikan Tuhan. Orang-orang sering sekali mampu bersyukur ketika mereka mampu melewati satu masalah atau ketika doa mereka terjawab. Dan sangat sedikit orang yang bisa bersyukur ketika diperhadapkan dengan situasi sulit. Melalui nats ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dari nats ini, dari bilangan pasal 15, itu bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya, menepati janjinya kepada bangsa Israel ketika ia memberikan tanah bagi bangsa Israel. Itu dapat kita lihat dalam bilangan 15 ayat yang kedua dan yang ke-8. Mungkin banyak pergumulan atau banyak proses yang dilewati oleh bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, atau bahkan butuh waktu yang lama. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah mereka bisa melewati setiap proses demi proses atau setiap persoalan demi persoalan. Dan itu semua bukan karena kehebatan mereka, melainkan karena kesetiaan Tuhan bagi mereka. Dan kita perlu ketahui bahwa orang yang mampu bersyukur dalam setiap perkara, orang yang mampu bersyukur dalam setiap persoalan adalah mereka yang dekat kepada Tuhan, mengerti bahwa ada maksud dan rencana Tuhan dalam setiap perkara. Nah, dalam konteks ini, rasa syukur diperlihatkan ketika bangsa Israel ingin memberikan persembahan kepada Tuhan dan mereka diwajibkan memberikan yang terbaik dari segala sisi kehidupannya. Dan itu adalah satu perintah yang dapat kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Nah, dari nats hari ini kita belajar bahwa perintah Tuhan, perintah Allah itu melatih kita untuk menyatakan rasa syukur yang bukan sekedar ucapan di bibir saja atau ucapan di mulut saja, tetapi ada aksi yang kita lakukan, ada tindakan yang kita perbuat. Kita juga diingatkan untuk menghargai setiap kebaikan Tuhan, setiap kebaikan yang diberikan Tuhan bagi kita. Nah, dan kita harus memiliki aksi dalam menyatakan rasa syukur itu. Saya yakin dan percaya teman-teman semua yang hadir di ruang Zoom ini pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah ada habisnya ya teman-teman. Nah, kadangkala ketika kita diperhadapkan dengan suatu kondisi, dengan suatu masalah, kita sering berpikir, saya sendiri ya, saya pribadi ya teman-teman, sering berpikir, mampu nggak saya melewati ini ketika saya diperhadapkan atau diberi tanggung jawab, bisa nggak saya menghadapi ini? Kadang ada rasa pesimis, itu karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, tapi teman-teman, dari nats ini kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara yang kita hadapi. Jadi, saya mau mengajak kita semua yang hadir di ruang Zoom ini untuk mampu bersyukur dalam setiap perkara yang kita hadapi. Bersyukur untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Mungkin setiap persoalan yang kita hadapi beda-beda ya teman-teman takarannya. Mungkin dan cara kita menghadapi juga pasti berbeda. Tapi percayalah teman-teman, untuk setiap perkara yang kita hadapi ada maksud dan tujuan Tuhan.
ada maksud tertentu. Dan mungkin melalui perkara-perkara yang kita hadapi, maksud Tuhan itu baik, itu memproses kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengucapkan rasa syukur dan mampu mengekspresikan rasa syukur itu di dalam setiap sisi kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Nah, mari tetap bersyukur untuk setiap hal yang terjadi di hidup kita. Percayalah bahwa semua yang terjadi ada maksud Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Demikian renungan yang bisa saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan kehidupan kita, sebab Tuhan punya rencana yang baik dan indah bagi setiap kita. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk melakukan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Kak Demak. Kepada Kak Demak dipersilahkan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat segala berkat penyertaan serta cinta kasih yang masih dapat kami rasakan hingga pada pagi hari ini, di mana Engkau masih menyertai dan memberkati kami, sehingga kami masih dapat berkumpul pada mezbah pagi kami ini. Bapa yang baik, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami, terlebih dahulu kami memohon ampun kepadamu, ampunkan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik dari perkataan, perbuatan, tingkah laku, serta kelalaian kami. Kiranya Bapa yang mengampunkannya, agar berkat dan cinta kasih yang hendak Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Kami berdoa supaya Tuhan Allah mengaruniakan kesatuan dan kedamaian kepada seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa supaya seluruh masyarakat Indonesia hidup dalam kasih, kebenaran, dan memiliki hati yang kuat akan Tuhan. Kami berdoa supaya setiap pemimpin bangsa mulai dari tingkat pusat hingga desa-desa memberikan hati dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami berdoa supaya pemerintah Indonesia melakukan pekerjaannya dengan benar. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati setiap perkumpulan kategorial di tengah gereja. Kami juga berdoa buat tempat dan kota yang kami tinggalkan di kampung kami. Kiranya Bapa yang memberkati, kiranya Bapa yang melindungi setiap masyarakat yang ada di kota dan di tempat kami. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di desa. Kiranya Bapa yang memberkati, memberikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang daripada Engkau. Kami berdoa untuk kami yang ada di sini. Kiranya Bapa yang memberkati kami, berkati setiap aktivitas kami, apapun pergumulan yang kami alami. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati setiap studi yang kami jalani agar kami dapat mengikuti studi kami dengan baik dan kami dapat lulus dengan tepat waktu. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti mezbah pada pagi ini. Kiranya Bapak yang memberkati dan setiap kerinduan hatinya, kiranya Bapak yang kabulkan. Hanya ini doa dan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Amin. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, bahkan lebih daripada apa yang dapat kami minta, Tuhan dapat berikan dan sediakan bagi kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh berkati kami dalam mezbah pagi ini, dan kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak dapat hadir, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka masih dalam keadaan yang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan, berikan kekuatan. Yang malas, Tuhan ketuk pintu hati mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka perlu persekutuan dengan Tuhan, supaya mereka dapat cakap dan kuat, mereka dapat tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat kami semua, pribadi lepas pribadi, apapun pergumulan kami, doa kami percaya Tuhan sanggup mengabulkannya, dan Tuhan sanggup memberkati kami. Kami berdoa berkati Siska, berkati Mega, berkati Karlina, berkati Windy, berkati
Kak Evi, berkati Angelica, berkati Demak, berkati Riur, berkati Desi, berkati Yeni, berkati Iren, berkati Lestari, berkati Sondang, berkati Daniel, berkati Novinta, berkati Eca, berkati Maribet, berkati Urisa, berkati Meria, berkati hamba, berkati kami semua dengan berkat yang spesial yang tidak terduga-duga dari Tuhan. Hari ini bawa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan sehingga hidup kami menggenapi firman Tuhan, berkati studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan semua yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan dengan iman kita katakan, amin. Shalom semua. Amin. Thank you sudah melayani Sisga, Dema, Karlina, Ya, Daniel, yang lain teman-teman. Berkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom, Pak. Ya, berkati ya. Shalom, Pak. Iya, shalom semua.